mantap jalan bareng. Oke, bertemu lagi dengan channel saya saja. Jadi hari ini saya berada di kota Yogyakarta, tepatnya di rumahnya Om Aris Excellent. Jadi di sini saya ingin langsung sidak beliau, dan ternyata di sini banyak rekan-rekan Lobet Mania juga. Jadi di sini saya akan mencari informasi lebih lanjut. Om Aris, selamat sore Om Aris. Ada acara apa Om Aris? Ini teman-teman pada datang dulu-dulu untuk Pado dari Sukorejo. Dari mana Om? Dari Sukorejo. Oh, dari Sukorejo. Dengan Om siapa Om? Mas Yuda. Oh Mas Yuda. Mas Yuda dengan Mas Yul. Mas Yul. Dengan Mas siapa Mas? Om. Mas Gondrong KS. Om Aris, ini kan gini Om Aris, saya kan menyambung dari yang namanya teman-teman ini kan penasaran yang namanya lovebird dari bahan, terus pengen ke konslet itu ada ciri-cirinya atau ada sesuatu, ada apanya kan gitu. Nanti saya di sini ingin mencari lagi ngoten ya Om Aris nggih. Ngoten nggih. Senyum dikit Om Aris. Om Aris, ini gini Om Aris. Kalau dari rekan-rekan semua kan yang namanya lovebird dari bahan, terutama dari bahan kan tidak tahu Om. Ini ibaratnya ciri-ciri ini mau ke konslet, ini apa sekedar gacor gitu. Tanda-tandanya itu seperti apa Om? Atau yang kemarin kita bahas seperti berarti kan ya itu? bahan yang dari bahan mentah yang kira-kira bisa konslet seperti apa kan gitu kan. Beres ya Om Aris. Kalau yang simpel yang sekarang umum beredar itu birahi lari ke bunyi. Sebenarnya itu dasar landasan utama pemilihan bahan konslet. Habis birahi bunyi, habis garuk-garuk muta-muta ngecek-ngecek bunyi, itu birahi lari ke bunyi. Kan rata-rata dasar utamanya pertama itu standarnya. Ya kalau saya caranya ya milih yang bunyi tingkah lakunya itu bawain birahi. Kalau burung diem aja duduk itu rata-rata bunyinya duduk, terus dia nggak ada pergerakan seperti burung semi, itu dia bawainnya nggak birahi Om. Birahinya dibawa ke tingkah laku meremelek, maksudnya dia birahinya udah terlalu tinggi kalau yang meremelek. Tapi kalau yang birahinya masih bagus, itu dia akan geraknya mungkin cuma garuk-garuk aja muter bunyi, atau mungkin dia gigit ruji bunyi. Itu kan ada yang bilang tandanya selah, istilahnya ada tanda bunyi. Ada yang kayak burung bingung, toleh bunyi kayak gitu. Ada yang jilati pangkringan, ada yang dia geleng baru bunyi. Kan macam-macam om burung mau konslet itu. Nah, yang paling simpel walaupun dia manggil, walaupun dia itu masih ngek-ngek, walaupun dia masih cip-cip, yang paling simpel itu burung itu melakukan kegiatan yang sama sebelum dan sesudah bunyi. Maksudnya kegiatan yang sama itu pola tingkahnya itu sama. Jadi ya kayak tadi geleng ya. Kalau geleng itu kan kadang tidak terlihat jelas. Tapi walaupun dia jedanya masih lama, itu kadang burung itu misalnya apa ya? Kayak banyak itu loh, kayak orang bingung, nggak burung bingung itu loh. Bingung terus ketika dia ngecik terus bunyi kayak gitu. Bingung, ngecik terus bunyi. Seperti itu aja buat saya itu karakter. Ya karena dia, aku bilang tingkah lakunya udah bawain birahi. Kalau burung birahinya kurang atau birahinya kalau ketinggian kan larinya ke semi, dia meremelek, dia ngembang, itu ketinggian. Maksudnya untuk memilih bahannya. Tapi kalau dia birahinya bagus, ke arah konslet dia tidak terlalu tinggi, dia akan kayak birahi tapi nggak dikeluarkan, di ngecek ya bisa. Ada yang dikeluarkan, di ngecek terus bunyi. Ya yang simpel sih sekarang orang milih sih birahi lari ke bunyi. Yang simpelnya kayak gitu. Ngoten Om Aris ya. Jadi gini, buat rekan-rekan yang mungkin tidak tahu atau kelanjutannya dari liputan ini, bahwa penerapan atau step-step perawatan sebelumnya itu sudah kita bahas ya Om Aris ya. Betul, tentang kalau pagi dijemur bareng, kalau sudah siang disekat-sekat. Karena di liputan ini membahas tentang ciri-ciri untuk lovebird ke konslet, kata Om Aris. Biar nyambung Om Aris. Siap. Oke, kita lanjut dengan rekan jenengan ini Om Aris. Om, dengan siapa Om? Mas Yuda. Yuda. Mas Yuda dalam acara apa Mas Yuda? Dalam silaturahmi. Oh, silaturahmi. Mungkin ada sesuatu Om di sini, mungkin kesini mau nitipin burung. Oh, nggak tahu. Punya bahan. Tapi masih gacor-gacoran doang. Oh, nggak tahu. Mas Yuda dari tim apa Mas Yuda? Warna-warni SF. Warna-warni SF. Ini temennya satu tim juga. Ya. Dengan Om siapa Om jenengan tadi Om? Om Nur. Om Nur, nggih. Kita lanjut Om Yuda.
sepengalaman jenengan Om dalam mengolah lovebird jantan ya, terutama jantan ini ya. Jenengan dari bahan nol terus kok bisa sekarang gacor. Itu penerapannya jenengan gimana Om? Mungkin bisa untuk pembelajaran bareng Om Yuda. Kalau saya pembelajaran saya rutinitas saja Mas. Tapi harus konsisten aja loh. Itu aja. Gini Om Yuda, kalau untuk konsisten, rutinitas kan semuanya udah tahu. Ya. Mungkin dari jenengan kan apa harus direnangin di kolam renang atau harus dimandikan dengan air es yang nggak tahu Om Yuda. Nggak perlu. Misalkan dengan apa Om? Kalau untuk perawatan jenengan, step-step jenengan. Nah, saya rawat biasa-biasa aja Om Mas. Matan. Ya. Dimandikan? Nggak pernah mandi. Dijemur kencang Om? Jemur kencang. Sampai jam berapa Om Yuda? Paling 2-3 jam. 2-3 jam. Terus untuk setelah dijemur itu jenengan untuk diasingkan atau tetap jadi satu sama burung lain Om Yuda? Di objek tapi beda sangkar. Oh ini apa koloni kapsul. Koloni kapsul ya Om Aris ya. Iya, koloni kapsul. Oke, kita korek ini dulu Om Aris. Jangan ada dusta di antara kita Om. Siap. Om, kalau untuk pakannya jenengan pakai apa Om Yuda? Pakan kencang racikan sendiri Mas. Oh gitu. Racikannya itu terdiri dari millet putih, kenarisit, millet merah, ya Om Yuda. Ya, betul. Terus apa lagi Om? Beli di pasar burung banyak Om Mas. Oh yang di Nah, kemasan. kemasan campur lagi. Oh ngata. Dioplos lah. Jadi pada dasarnya kalau pakan kencang ini bebas, yang penting jenengan yakin ya Om. Iya. Ngaten nggih. Kalau Om Aris pakan kencangnya ciptaan sendiri juga Om Aris. Iya, Mas. Oh ngata. Baik Om. Untuk jenengan setelah jenengan untuk disendirikan itu nggih Om. Ayo di koloni kapsul itu ya. Iya. Itu ada pasangannya nggak Om Yuda? Materinya apa? Ada sing pasangannya, ada sing enggak Mas. Kalau ini yang mau tak titipin Om Aris, ada pasangannya tapi untul, jantan. Oh jantan kali jantan. Ya. Oh gitu. Terus efeknya jantan kali jantan itu apa? Menimbulkan apa itu Om? Ya, lovebird-nya tadi ini untulnya betina, terus betina itu mati, waktu pautnya mati, terus tak kasih untul, jantan kok mau, jadi tambah gacor. Oh, jadi tambah gacor. Ya. Itu karena kurang kawin atau gimana kita? Ya ini naik ya. Ngoten nih kita teh. Om Aris, nah ini Om. Kan Om Yuda ini kan ya awalnya pasangannya betina, gitu. Terus diganti jantan. Kok bisa gacor kenapa Om Aris? Ini Mas. Iya. Intinya kan lovebird konslet itu tetap kita ngomongin birahi ye. Jadi kalau ngomongin pemahaman yang simpel gini, mau di model jantan versus jantan, mau di model ditempel kayak punya saya, mau di model koloni kapsul, mau di model disendirikan, itu intinya tujuannya sama, naikin birahi. Ketika birahi itu naik, kalau yang jantan versus jantan saya kasih gambarannya gini Mas. Kalau jantan versus jantan, kalau sama-sama birahi atau mungkin playernya birahi kan bingung dia mau ngawin nggak bisa. Walaupun sudah ada pasangannya, lama-lama mau ngawin nggak bisa, dia emosi. Biasanya burung ngawin nggak bisa terus emosi, dia larinya ke burung. Oh gitu Om Aris. Kayak gitu. Makanya banyak kejadian burung belum waktunya dipasangin udah ngawin, dijodohin, malah gacornya hilang karena birahinya belum sampai ke titik bagus, dia udah dipasangin, dikawin akhirnya lepas birahi kalau bilang. Oh ngoten Om Aris. Berarti tetap menjaga kondisi birahi jantannya ini agar enaknya di tinggi atau di sedang itu ya? Tinggi Mas, Oh, di di tinggi. tinggi. Tapi nanti kan dia setelah tinggi dan sampai keluar emosi, dia untuk mengendalikan emosi dan birahinya itu dipasangin. Oh gitu. Jadinya dia nanti konsep saya kan dari dulu selalu saya ngomong burung konslet itu kenapa kok dia bisa bunyi enak nggak kayak burung vector, dia kok nggak merem-melek kayak burung sadot, karena konsepnya konslet itu birahi sama emosi seimbang. Yang awalnya birahinya tinggi karena dipasangin jantan satu jantan, dia nggak bisa kawin, birahi mesti naik Mas. Birahi naik, dia nggak bisa kawin, semakin birahi dia akan larinya ke emosi karena jengkel, kadang bisa ngajar pasangannya, bisa kayak betina kalau ngoper nggak dikasih, nggak dikawin-kawin, kadang diajar kan pasangan. Jantan pun sama punya pola seperti itu.
ketika kawin dia nggak bisa, akhirnya dia emosi, dan ketika emosi naik sudah nggak kontrol, dia mesti bunyinya sama ngering. Nah, setelah dia keluar nakal dipasangin, diredam emosinya, diredam birahinya, dia turun ke birahi yang pas, ke birahi yang seimbang dengan emosinya. Jadilah dia bunyi dengan pola yang enak. Itu pemahamannya konslet itu seperti itu setahu saya, jadi pemahaman saya ya Mas. Baik Om Aris, matur nuwun. Di sini berisik. Pokoknya buat rekan-rekan kalau pengen bener-bener mau belajar, di sini memang suasananya memang banyak burung. Ya Om Aris ya. Jadi misalkan kok agak berisik ngapunten. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan di komentar. Jangan cuma kita atur formasi yang lebih enak. Ini Om Yuda. Ini kita cross check lebih jauh Om Yuda. Om Yuda berarti di sini dalam rangka sudah punya lovebird bisa menggacorkan ya Om, dengan koloni sistem koloni kapsul, jantan sama jantan semua Om Yuda. Jantan semua. Campur. Ada yang jantan single, ada yang jantan kali jantan, ada yang jantan sama betina. Itu pokoknya jadiin satu Om. Jadiin satu sangkar koloni kapsul, ada yang sangkar kotak juga. Oh ngaten. Cuman jenengan fokus salah satu player dulu. Ya ini. Betul nggih? Ya. Namanya siapa Om? Siapa nih? Playernya? Nggih. Carlos. Carlos. Mau dijual Om Yuda? Belum nggih. Mau cari kunci dulu di sini Mas. Matan. Om Yuda kita lanjut Om Yuda. Pakul banget. Om Yuda, kan dengan sistem jenengan koloni kapsul ini Om Yuda. Ya. Itu rawatan hariannya pripun Om? Setelah di koloni itu jenengan keluar pagi dengan banyak burung. Ya. Nggih. Dengan jaraknya sesuai gantangan atau rapat Om Yuda? Paling 1,5 meteran aja Mas. Ngatan ya. Misalkan punya 3 burung atau 2 burung atau 4 burung bisa Om Yuda. Enggak harus banyak. Yang delalah punya saya banyak Mas. Ngatan ya. Baik Om Yuda, saya ambil poinnya. Setelah jenengan jemur itu kasih cepuk besar Om Yuda. Ya, dia cukup besar. Tanpa pakan minum ya waktu dijemur nggih. Pakan minum juga Mas. Oh, dikasih pakan minum. Ya. Pakan kencang. Pakan kencang. Wajib Om Yuda. Wajib. Ngaten nggih. Misalkan Om Yuda, dalam semua burung jantan ini jenengan kasih pakan kencang itu atau Om, ada yang larinya gestang, ada yang larinya mungkin cibul. Itu jenengan pakai nggak Om? Atau jenengan terusin? Masih pakai. Tetap pakai juga. Berarti tetap wajib pakan kencang, jemur kencang. Iya. Ngaten nggih. Yang namanya proses itu resiko tetap ditanggung ya Om. Iya. Mau cibul, mau gestang yang nanti rawatan kemudian misalkan kelanjutannya bagus, berarti tetap jenengan terusin ngoten nggih Om. Iya. Oke Om. Kalau malam pakai mandi malam Om? Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti setelah ditaruh di ibaratnya di teras sudah sering-sering bunyi. Iya. Terus itu kembali ke koloni kapsulnya kapan Om? Malam, siang? Si pagi itu habis itu diangin-angin sebentar, terus dikembaliin ke koloni kapsul lagi. Oh ngatan. Itu kira-kira dalam jangka waktu berapa bulan Om? Lovebird si jantan itu keluar gacornya atau karakter seperti gigit besi bunyi lagi itu? Dari beli, saya beli. Nggih. Dari saya beli 5 bulanan. 5 bulanan. Lumayan lama ya Om, nggak ada yang instan ya. Baik Om Yuda, ini terima kasih bocorannya Om. Berarti jenengan kesini cuma nyari kuncinya nggih? Iya. Om, cari kuncinya Om Aris. Saya disuruh nyariin kunci, mana kuncinya di mana? Nggak tahu tadi tak cariin. Nggak ketemu Mas kuncinya. Kita langsung Om Aris. Iya, siap. Sebenarnya kalau untuk kunci jantan yang udah gacor ini, jenengan lari ke gantangan atau tetap di rumah ada prosesnya sendiri Om? Boleh lari ke gantangan lebih baik kalau ada waktunya, karena burung jantan walaupun sudah kontrak pun butuh penyesuaian. Tapi kalau misalnya mau yang simpel, kalau saya biasanya tak laras di rumah dulu. Kalau memang dia betul-betul sudah enak, jadi konsepnya enak di rumah belum tentu enak di lapangan. Enak di lapangan belum tentu enak di gantangan. Enak di gantangan ya masih kalah Mas, tetap sama juri. Ini gocek ya Mas, gocek. Tidak semua juri itu oknum. Benar. Jadi intinya tetap kalau pengen langsung lompat ke lapangan, bahkan gacorin di lapangan kan bisa Mas. Itu lebih bagus. Lebih cepat. Tapi ya. kan kita habis waktu ya Mas ya, kalau hanya ke lapangan bisa bawa burung berapa sih? Sementara bahan saya 50 ekor ada lebih. Ngaten Om Aris. Kan otomatis saya ngabisin waktu, kalau semua tak bawa 50 kan saya bawa truk Mas ya. Jadi saya nggak bisa ke lapangan semua, saya hanya cari bahan-bahan yang kira-kira di rumah sudah benar-benar enak. Saya bawa ke gantangan, saya ajak main gitu. Oke. Jadi warungnya bisa ke lapangan. Ngaten Om Aris. Oke Om Aris, berarti dengan sistem jantan kali jantan ataupun
jantan kali paut yang di koloni kapsul Yes. itu nggih Om Di Aris. koloni sama PAUD juga bisa. Itu kasusnya emo yang di tutorial saya. Terus di jantan versus PAUD juga bisa. Intinya jangan ngawin. Ngoten. Intinya kan cuma itu mas sebenarnya, supaya birahinya naik, dia keluar emosi lah. Pada saat keluar emosi itulah kuncinya kalau saya. Ngoten nih Om Aris. Nggih. Tapi untuk kedepannya tetap harus untuk stabilnya tetap ke betina. Betina. Ngoten Karena nggih, kalau Aris. tidak dia ya tadi Om aku tadi bilang sama Om Yuda. Kalau nggak gestan cabul, kalau nggak cabul nakal, kalau nggak nakal dia lipsing banyak macam. Karena birahi terlalu tinggi, emosi terlalu tinggi bisa cabul, bisa gestan, bisa macam-macam efeknya. Ngoten nih Om Kalau Aris. tidak, Baik, terima kasih. dilakukan. Om siapa jenengan Om? Nur. Om Nur ada tambahan untuk mulai vlog pejantan Om? Oh, enggak Om. Enggak, jadi tetap ngikut aja ya. Yang penting pasti berdoa aja ya Om. Baik, terima kasih Om Yuda, Om Aris. Ini untuk apa ya, pembelajaran bareng. Ibaratnya los nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada mas, los momen. Iya, pokoknya Om Yuda saya bantu komentarnya ya nanti. Terima Bantu juga Mas. Baik, terima kasih Om Yuda, Om Aris, Om Yono ya. Om Nur. Oh, Wah, mana kasih hati jeneng. semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta temannya ya Om. Semoga jenengan beserta tim, beserta dulur mana Om tadi Om? Di Korja semuanya sehat selalu. Ngoten ya. Om Aris, jangan kapok. Nggak kapok Om. Assalamualaikum.